Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau akan memaparkan hasil dari presentasi kami, yaitu mengenai metode vegetasi tanaman penutup tanah dan metode mekanik terasering. Sebelum kami memasuk pada materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah, ada teman saya bernama Antasia, Henry, dan Muhammad Rafli. Jadi sebelum itu kami mempersilahkan teman kami untuk melakukan pemaparan materi. Saja kita masuk pada materi pertama tentang metode vegetasi tanaman penutup tanah. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian tanaman penutup tanah. Jadi, tanaman penutup tanah ini secara spesifik merupakan tanaman yang digunakan untuk melindungi tanah bagian atas dari hujan atau melindungi bagian-bagian tanah. Dan tanaman penutup tanah ini merupakan tanaman yang bisa digunakan untuk memperbaiki sifat fisik dan sifat kimiawi pada tanah. Jadi itu merupakan pengertian dari tanaman penutup tanah. Selanjutnya kita masuk pada peran dan fungsi dari tanaman penutup tanah. Peran dan fungsi utama dari tanaman penutup tanah adalah melindungi bagian tanaman atau melindungi bagian tanah dari paparan hujan atau paparan butiran-butiran hujan yang dapat merusak pada bagian-bagian tanah. Yang kedua, memberikan atau membantu memberikan bahan-bahan organik atau menambahkan bahan-bahan organik dari sisa ranting-ranting atau bahan-bahan yang terdapat dari hasil tanaman penutup tanah tadi. Yang selanjutnya, membantu dalam revegetasi pada tanaman dari air dan sebagainya pada tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antasia, NIM A0320328, kelas B Agroekoteknologi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang metode vegetasi atau tanaman penutup tanah, di mana materi ini sebelumnya telah dibacakan oleh saudara Rifki Ardiansyah. Langsung saja, di mana tanaman penutup tanah ini memiliki jenis-jenis, di mana jenis-jenisnya ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tanaman penutup tanah rendah, dan yang kedua itu ada tanaman penutup tanah sedang atau perdu, dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada tanaman penutup tanah tinggi atau tanaman pelindung. Nah, langsung saja kita masuk di materi yang kedua, yaitu metode mekanik teras atau terasering, di mana terasering ini adalah sebuah bangunan konservasi dari tanah yang dibuat secara mekanik. Nah, di mana tujuan pembuatan terasering ini atau teras, pembuatannya itu untuk mengurangi kemiringan lereng dengan cara menggali tanah dengan posisi melintang. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Untuk kelanjutan materinya akan dibacakan oleh saudara Hendrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang kemudian disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu teman saya sendiri. Lanjutannya materinya yaitu mengenai metode mekanik teras atau terasering. Dari definisi di atas, terasering bisa diartikan sebagai sebuah sistem penataan tanah, khususnya tanah yang memiliki kontur tidak rata dengan cara digali, sehingga dapat dimaksimalkan fungsinya. Sistem ini juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya erosi dan degradasi lahan pada bidang tanah yang miring. Jenis terasering. Secara umum, berikut ini adalah jenis-jenis terasering yang sering digunakan. Yang pertama, teras kredit. Yang kedua, teras kebun. Yang ketiga, teras datar. Kemudian yang keempat, teras guludan. Teras kelima, teras bangku. Teras individu dan teras saluran. Kemudian yang terakhir ketujuh, teras baru atau teras batu. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman kelompok saya. Oke, baik. Langsung saja pada materinya, yaitu fungsi terasering. Terasering memiliki fungsi utama untuk mematangkan lahan yang miring
lereng-lereng bukit ataupun gunung agar bisa ditanami oleh para petani. Selain itu, terdapat pula fungsi-fungsi lain seperti mengurangi erosi dan juga mengatur perairan. Selain juga digunakan untuk menanam padi, ternyata juga bisa digunakan untuk menanam tanaman yang berkayu maupun tanaman yang bisa tumbuh subur di daerah pegunungan seperti sayur-sayuran berupa sawi, wortel, bawang, bayam, dan lain-lain. Secara umum berikut ini fungsi-fungsi yang dijalankan oleh terasiring, yaitu yang pertama menjaga kestabilan lereng, yang kedua meminimalisir erosi, yang ketiga menampung air hujan, yang keempat memudahkan perawatan lereng, dan yang terakhir yaitu destinasi wisata. Oke, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.